Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, suku Bugis. Tidak perlu diragukan lagi kalau suku Bugis dapat dikatakan adalah suku yang paling banyak mendiami Pulau Sulawesi. Suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara 3 kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar dan Toraja. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka ada juga yang memeluk agama Kristen, serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai Tolotang. Suku Bugis yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa ini secara historis adalah suku yang dikenal sebagai suku pelaut dan juga perantau yang ulung. Selama beberapa abad terakhir, mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan migrasi besar-besaran mereka sejak abad ke-17. Yang kedua, suku Minahasa. Orang Minahasa atau suku Minahasa adalah kelompok etnik yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi. Minahasa merupakan kelompok etnik terbesar di provinsi ini. Hal ini juga yang menyebabkan dalam percakapan awam, orang Minahasa seringkali disamakan dengan sebutan orang Manado. Orang Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok subetnik yaitu Bantik, Pasan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tonsawang, dan Tontemboan. Daerah Minahasa termasuk salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua sebelum Masehi. Dan hal ini menjadikan Minahasa tidak hanya sebagai salah satu suku terbanyak di Sulawesi, tetapi juga merupakan salah satu yang tertua di pulau tersebut. Yang ketiga, suku Mandar. Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Populasi suku Mandar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemui di luar Pulau Sulawesi, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan bahkan sampai ke Malaysia. Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Jadi Mandar dulunya masuk ke dalam bagian Sulawesi Selatan sebelum akhirnya berpisah menjadi provinsi sendiri. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat atau dipisahkan, namun secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupunya atau serumpun-serumpunnya di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Toraja. Yang keempat, suku Makassar. Suku Makassar adalah suku terbesar kedua di Sulawesi Selatan. Suku Makassar sejak dulu sering dikira sama dengan suku Bugis karena populernya istilah Bugis Makassar. Padahal, suku Makassar dan suku Bugis adalah dua suku yang berbeda, dengan kebudayaan hingga bahasa yang berbeda-beda juga tentunya. Sesuai namanya, suku Makassar banyak mendiami daerah Makassar dan sekitarnya hingga ke wilayah Bulukumba. Jika menengok sejarah, suku Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk dan pemberani, namun demokratis dalam memerintah. Mereka gemar berperang di laut, dan tak heran, dimulai pada tahun 1511 hingga tahun 1699 dengan simbol kerajaan Goa. Mereka, suku Makassar ini, berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan berhasil membentuk satu imperium bernapaskan Islam. Yang kelima, suku Gorontalo. Suku Gorontalo yang dalam bahasa lokal adalah suku Hulontalo atau Tau Hulondalo
adalah suku bangsa terbesar di wilayah utara Pulau Sulawesi hingga di kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi suku Gorontalo mencapai lebih dari 1.251.494 jiwa, atau sebesar 0,53% dari total seluruh penduduk Indonesia. Suku Gorontalo menduduki posisi pertama sebagai suku dengan populasi terbanyak di wilayah semenanjung utara Pulau Sulawesi. Yang keenam, suku Kaili. Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagian kecil dari Provinsi Sulawesi Barat. Orang Kaili disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan awalan to, yaitu to Kaili. Penyebutan arti kata Kaili berasal dari kata ka yang artinya keras dan ili yang artinya mengalir. Sehingga Kaili bisa diartikan sebagai keras mengalir atau mengalir keras. Yang ketujuh, suku Tolaki. Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Suku Tolaki merupakan suku asli di daerah tersebut. Namun, suku ini terpengaruh banyak sekali budaya dari Melayu yang membuatnya sedikit berbeda dari suku-suku lain di Sulawesi. Suku Tolaki sendiri tersebar di 7 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti di Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Yang kedelapan, suku Buton. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Suku Buton merupakan suku bangsa besar yang mencakup orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaan Kesultanan Buton, seperti suku Wolio, suku Cia-Cia, suku Kulisusu, dan suku Lasalimu. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut. Yang kesembilan ada suku Mamasa. Suku Mamasa adalah suku atau komunitas masyarakat asli yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat suku Mamasa tersebar di seluruh kecamatan dan Kabupaten Mamasa. Selain itu, beberapa populasi suku Mamasa juga terdapat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Suku Mamasa merupakan bagian dari subsuku Toraja. Secara adat istiadat dan budaya, mereka berkerabat dengan suku Toraja. Selain itu, bahasa Mamasa juga mirip dengan bahasa Toraja. Oleh karena itu, suku Mamasa ini sering juga disebut sebagai suku Toraja Mamasa. Tapi, walaupun orang Mamasa mengaku berdarah Toraja, tapi mereka cenderung lebih suka menyebut diri mereka dengan sebutan suku To Mamasa atau orang Mamasa. Dan yang ke-10 ada suku Mongondo. Suku Mongondo adalah sebuah etnis di Provinsi Sulawesi Utara. Dulunya suku ini memiliki kerajaan yang bernama Bolang Mongondo. Suku Mongondo erat kaitannya dengan kata Bolang yang berasal dari kata Bolango atau Bolangon yang berarti laut. Bolang atau Golang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Namun secara istilah, kata Bolang atau Bolang berarti perkampungan yang ada di laut, sedangkan Mongondo adalah perkampungan yang ada di hutan atau gunung. Nomor 1, suku Banjar. Suku Banjar merupakan kelompok etnis terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Jumlah populasinya diperkirakan mencapai sekitar 4 hingga 5 juta jiwa, dengan sebagian besar tinggal di Kalimantan Selatan. Mereka juga banyak ditemukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan hingga Malaysia bagian Sabah. Suku Banjar berasal dari perpaduan masyarakat Melayu dengan berbagai kelompok Dayak yang kemudian berkembang pesat sejak berdirinya Kesultanan Banjar pada abad ke-16. Kesultanan ini menjadikan wilayah Banjar sebagai pusat perdagangan lada, hasil hutan, dan berlian, sehingga banyak penduduk menetap dan berkembang di kawasan tersebut. Nomor 2, suku Dayak. Suku Dayak merupakan penduduk asli pedalaman Kalimantan dan terdiri atas lebih dari 200 subkelompok.
Jika seluruh subkelompok ini digabungkan, maka jumlah populasinya diperkirakan mencapai 3,5 hingga 4 juta jiwa di Pulau Kalimantan. Nama Dayak sebenarnya merupakan sebutan kolektif bagi berbagai kelompok masyarakat asli yang telah menghuni Kalimantan selama ribuan tahun. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan dikenal memiliki pengetahuan tinggi tentang hutan tropis. Jumlah masyarakat Dayak tetap besar karena wilayah pedalaman Kalimantan sangat luas, serta setiap subkelompok mampu mempertahankan identitas budayanya. Di nomor 3 ada suku Jawa. Meskipun suku Jawa bukanlah suku asli Kalimantan, suku Jawa kini menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di pulau ini. Populasinya diperkirakan telah mencapai lebih dari 2 juta jiwa yang tersebar hampir di seluruh provinsi Kalimantan. Sebagian besar masyarakat Jawa datang melalui program transmigrasi sejak masa kolonial Belanda dan kemudian berkembang pesat pada era Orde Baru. Selain itu, banyak pula yang datang secara mandiri untuk bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan pemerintahan. Saat ini, mereka banyak tinggal di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kapuas, Tanah Laut, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, hingga berbagai kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Nomor 4. Suku Melayu. Suku Melayu menjadi salah satu kelompok terbesar terutama di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Jumlah populasinya diperkirakan mencapai sekitar 1,8 hingga 2 juta jiwa. Masyarakat Melayu Kalimantan berkembang dari perpaduan penduduk lokal dengan para pedagang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya yang datang sejak berabad-abad lalu. Di urutan kelima ada suku Bugis. Suku Bugis dikenal sebagai salah satu perantau terbaik di Nusantara. Di Kalimantan, jumlah populasinya diperkirakan mencapai lebih dari 800.000 hingga 1 juta jiwa. Migrasi masyarakat Bugis dimulai sejak abad ke-17 setelah terjadinya konflik di Sulawesi Selatan. Mereka kemudian menetap di berbagai pelabuhan penting Kalimantan dan menjadi pedagang, nelayan, hingga pengusaha di sana. Budaya merantau yang sangat kuat membuat jumlah masyarakat Bugis terus bertambah di Kalimantan. Mereka paling banyak tinggal di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan, Berau, Nunukan, serta beberapa wilayah pesisir Kalimantan Selatan. Nomor 6. Suku Madura. Suku Madura juga menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di Kalimantan dengan jumlah sekitar 700.000 hingga 900.000 jiwa. Sebagian besar masyarakat Madura datang melalui program transmigrasi maupun perpindahan mandiri untuk mencari pekerjaan di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Mereka terkenal sebagai pekerja keras dan memiliki semangat berdagang yang tinggi. Nomor 7 ada suku Tionghoa. Komunitas Tionghoa telah hadir di Kalimantan sejak ratusan tahun lalu. Jumlah populasinya diperkirakan mencapai sekitar 500.000 hingga 700.000 jiwa. Mereka mulai berdatangan pada masa perdagangan maritim dan kemudian berkembang pesat ketika industri pertambangan emas dibuka di Kalimantan Barat pada abad ke-18. Banyak kongsi-kongsi Tionghoa yang kemudian membangun pemukiman permanen. Kini, masyarakat Tionghoa paling banyak tinggal di kota Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang, dan beberapa kota besar lainnya. Singkawang bahkan dikenal sebagai salah satu kota dengan persentase penduduk Tionghoa terbesar di Indonesia. Nomor 8. Suku Kutai. Suku Kutai merupakan penduduk asli wilayah Kalimantan Timur. Jumlahnya diperkirakan sekitar 300 hingga 400.000 jiwa. Mereka berasal dari kawasan kerajaan Kutai Mardadipura, yang dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Seiring berkembangnya Kesultanan Kutai Kartanegara, identitas masyarakat Kutai menjadi semakin kuat. Sebagian besar masyarakat Kutai kini tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Tenggarong, dan Samarinda. Budaya mereka masih sangat kental melalui upacara erau dan berbagai tradisi kerajaan. Di urutan ke-9, suku Sunda. Masyarakat Sunda juga cukup banyak menetap di Kalimantan dengan jumlah sekitar 250 hingga 350.000 jiwa.
Kedatangan mereka terjadi melalui transmigrasi serta perpindahan tenaga kerja sejak pertengahan abad ke-20. Banyak masyarakat Sunda yang kerja di bidang pertanian, perkebunan, pendidikan, hingga pemerintahan. Saat ini, mereka banyak tinggal di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta kawasan penyangga ibu kota Nusantara yang terus berkembang. Di urutan ke-10 ada suku Batak. Suku Batak melengkapi daftar 10 besar etnis yang cukup banyak mendiami Kalimantan. Populasinya diperkirakan mencapai sekitar 200.000 hingga 300.000 jiwa. Sebagian besar masyarakat Batak datang karena pekerjaan di sektor pemerintahan, pendidikan, perkebunan, pertambangan, kesehatan, dan perdagangan. Mereka dikenal memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga banyak mengisi berbagai profesi di Kalimantan. Saat ini, masyarakat Batak paling banyak ditemukan di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, serta berbagai kota yang menjadi pusat ekonomi di Kalimantan.